Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nurniati Lutfiyah dengan NIM 119207245449. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau dari jurusan Ilmu Hukum semester 6. Baiklah, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang garis pangkal, perairan pendalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan laut lepas atau laut bebas. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu garis pangkal. Menurut UNCLOS 1982, garis pangkal merupakan suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik terluar yang diukur pada kedudukan garis air rendah, di mana batas-batas ke arah laut seperti laut teritorial dan wilayah yurisdiksi laut lainnya diukur. Dengan demikian, garis pangkal merupakan suatu acuan dalam penarikan batas terluar dari wilayah-wilayah perairan tersebut. Maksudnya gimana? Misalnya nih, kita mau mengukur lebar laut teritorial. Nah, gimana cara penarikannya? Nah, cara penarikannya pertama kita harus menarik dari garis pangkal. Garis pangkal tertarik sampai berapa nih batas laut teritorialnya. Nah, kan kalau laut teritorial misalnya 12 mil. Nah, dari garis pangkal tertarik sampai 12 mil. Nah, akan dapat itu batas laut teritorialnya. Kayak gitu dan untuk wilayah risikonya. Dan yang kedua, perairan pedalaman. Nah, perairan pedalaman adalah perairan yang ditutup oleh garis dasar penutup teluk, muara, pelabuhan, dan garis-garis dasar yang menutup lekukan di pantai sampai 100 mil laut dan maksimum 125 mil laut. Dengan kata lain, perairan pedalaman adalah bagian dari laut yang ke arah daratan dari garis dasar kepulauan. Maksudnya gimana? Soalnya gini, kan perairan pedalaman nih. Nah, misalnya ada suatu pulau ya, kita gambar bentar. Ini misalnya suatu pulau. Misalnya ada suatu pulau. Nah, ini pulau dan ini pulau. Ini pulau. Nah, gimana kita untuk menentukan suatu perairan pedalaman? Nah, ini kita tarik garis dasarnya. Garis dasarnya. Nah, misalnya ini nih suatu muara ya, misalnya. Nah, maka ini disebut sebagai perairan pedalaman karena dia ditutup oleh garis dasar dan sebuah lekukan. Maka ini disebut perairan pedalaman. Jelas ya semuanya. Dan garisnya itu pantainya itu adalah 100 mil ya. Dan nah, macam-macam perairan pedalaman itu ada muara, teluk, sungai, kanal, dan pelabuhan. Nah, di perairan pedalaman ini kapal-kapal dagang memiliki hak untuk masuk dan kedaulatan penuh dimiliki oleh negara pantai yang bersangkutan. Nah, gimana maksudnya? Maksudnya tuh kapal-kapal dagang dari negara lain itu boleh masuk ke perairan ini. Dan ini maksud negara pantai itu apa? Misalnya nih kapal negara Malaysia mau masuk ke perairan Indonesia. Nah, Indonesia berhak berkedaulatan penuh atas semuanya ini dalam perairan dia. Nah, jadi Malaysia akan mengikuti peraturan dari negara Indonesia. Kenapa? Karena negara Indonesia ini adalah negara pantai suatu perairan pedalaman ini. Gitu. Terus selanjutnya adalah perairan kepulauan. Nah, apa itu perairan kepulauan? Yaitu perairan yang ditutup oleh garis pangkal lurus kepulauan tanpa harus memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Dan jadi suatu kepulauan, perairan kepulauan itu adalah ini kayak tadi ya. Ini pulau nih, ini pulau. Jadi dia ini nggak memerlukan lagi nih berapa ukurannya, berapa jaraknya gitu kan. Kalau tadi ke perairan pedalaman dia kan ada jaraknya nih, pedalamannya
di pantai itu 100 mil atau sampai 125 mil kan. Nah kan tuh bicara, sedangkan untuk kepulauan ini dia nggak perlu jaraknya berapa nih, jaraknya 100 mil atau 20 mil kan, nggak perlu, karena dia ini udah termasuk kepulauan gitu, kepulauan. Nah di dalam kepulauan ini ada juga disebut sebagai negara kepulauan. Nah apa itu negara kepulauan? Negara kepulauan itu adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih, dan kepulauan ini dapat mencakup pulau-pulau lainnya. Nah seperti yang tadi, ini bisa disebut sebagai suatu negara kepulauan. Nah misalnya ada pulau kecil nih, pulau kecil. Nah ini bisa menjadi suatu negara kepulauan ya. Tuh. Tapi kalau misalnya ada satu kepulauan ini besar, nah ini bisa jadi suatu negara kepulauan juga gitu. Selanjutnya laut teritorial. Nah, apa itu laut teritorial? Laut teritorial adalah perairan selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan. Nah, di mana Indonesia memiliki kedudukan penuh atas wilayah laut, dasar laut, subsoil dan udara dan sumber daya alam yang terkandung dalamnya. Nah, bagaimana cara penarikan laut teritorial ini? Nah seperti yang tadi saya sebutkan di awal, caranya itu adalah penarikannya itu dari garis pangkal dan kita ukur sampai 12 mil, maka dapat laut teritorial. Misalnya nih, misalnya ada suatu pulau ya, misalnya ini pulau. Nah bagaimana kita mau mencari laut teritorialnya? Nah misalnya nih, ini garis pangkal suatu pulauan, tarik 12 mil, misalnya 12 mil nih, kita 12 mil. Nah 12 mil, maka ini disebut sebagai laut teritorial. Nah yang 12 mil ini 12 mil ini, nah ini sebagai laut teritorialnya. Jadi dia diukur dari garis pangkal sampai akhirnya kita dapat 12 mil. Nah selanjutnya zona tambahan. Apa itu zona tambahan? Zona tambahan adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim atau laut teritorial. Nah tidak termasuk dalam zona tambahan ini, negara pantai dapat melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran perundang-undangan. Nah, satu gimana? Dalam zona tambahan ini seperti yang tadi, ini kan laut teritorial ya. Yang kita ukur tadi ini kan laut teritorial ya, laut teritorial. Nah, dari batas ini kita ukur lagi, kita tarik misalnya 12 mil nih, 12 mil kan ya. Nah, 12 mil, dapat 12 mil. Nah, jadi ini merupakan zona tambahan. Dia bukan diukur dari garis pangkal, tapi diukur dari garis laut teritorial. Dari batasnya ya, batas laut teritorial. Nah, karena ini batasnya, maka kita ukur penarikannya dari sini sampai dapat 12 mil laut. Nah, maka itu akan menjadi zona tambahan. Nah, yang dimaksud dengan negara pantai tadi kan udah jelas ya. Nah, jadi dalam zona tambahan itu negara pantai berhak untuk melaksanakan hak-hak zona tambahan, kayak misalnya ada pelanggaran suatu tentang keimigrasian, fiskal, dan bea cukai. Jadi negara pantai itulah yang berhak itu atas pelanggaran itu. Nah, selanjutnya zona ekonomi eksklusif. Apa itu zona ekonomi eksklusif? Yaitu adalah bagian laut selebar 200 mil laut diukur dari garis dasar laut teritorial. Nah, sama seperti tadi, seperti zona tambahan, dia diukur dari batas laut teritorialnya. Ini kan laut teritorial ya. Nih, laut teritorial, batasnya kita ukur sampai dapat 200 mil laut, maka itu disebut sebagai zona ekonomi eksklusif. Dia nggak ditarik dari
garis pangkal, melainkan dari batas laut teritorial sampai dapat 200 mil laut ya. Terus selanjutnya adalah laut bebas atau laut lepas. Apa itu dimaksud dengan laut bebas? Nah, laut bebas adalah semua bagian yang tidak termasuk zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara dan dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Nah, maksudnya tuh gimana? Jadi ini kan suatu kepulauan ya, pulau dan termasuk dengan laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, pedalaman, perairan pedalaman, perairan kepulauan. Nah, sedangkan laut bebas itu dia nggak termasuk dalam ini, semua nggak termasuk, tapi ada di luar ini, di luar sini. Nah, ini kan ada diukur nih laut teritorial berapa, pedalamannya berapa, kepulauan berapa, zona tambahan berapa kan. Nah, itu nggak termasuk, jadi dia udah di luar semua ini. Nah, ini namanya laut bebas karena dalam laut bebas ini menurut pasal 87 dalam laut bebas ini semua kapal berhak memasuki daerah ini karena dia adalah terbuka untuk semua negara pantai maupun negara yang tidak berpantai gitu. Karena dalam laut bebas ini dia nggak ada kedaulatan suatu negara lain gitu. Jadi bebas mau negara pantai, mau nggak pantai, mau negara manapun boleh masuk ke daerah laut bebas ini. Lah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada suatu kekurangan karena saya manusia biasa dan saya butuh pembelajaran lebih. Mohon saya maaf jika ada kesan baik, jika diambil, jika tidak dibuang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.